91 ayat 1 sampai 6. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Mazmur 91 ayat 7 sampai 11. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan-pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Mazmur 91 ayat 12 sampai 16. Mereka akan menopang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku, akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, bagaimana Kak. kabarnya Kak? Luar biasa, Kak. Gimana kabarnya Kak? Nah, luar biasa. Kakak berharap adik-adik juga semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini kita kembali di ibadah online pagi hari ini, dan kakak percaya, kakak-kakak di sini semua percaya, walaupun kita masih ibadah online, kita tetap semangat. Amin adik-adik. Dan kita percaya bahwa kebenaran apa yang sudah Tuhan beri melalui firman Tuhan itu akan tergenapi. Amin adik-adik. Amin, Kak. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik nih, seperti biasa, saat kita ibadah online ada beberapa persyaratan yang harus tetap diikuti. Pertama, adik-adik harus menyiapkan buku tulis, harus menyiapkan alat tulis, dan yang terpenting adalah Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu sudah tersedia segala macam kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar nanti. Untuk itu ada lagi nih persyaratan yang lain adik-adik, harus duduk yang manis. Apalagi Kak? Harus sudah mandi. Harus sudah mandi. Apalagi Kak Chelsea?
Nggak boleh main-main. Nggak boleh main-main. Dan yang terpenting ini adik-adik harus duduk yang rapi, bajunya dibetulin, kita mau sikap doa. Nah sekarang kita akan memulai, yuk tutup tutup matanya adik-adik ya, jadi kamera salah, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Siap-siap ya adik-adik ya, ayo semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, tutup matanya, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Tuhan, pada pagi hari ini kami kembali lagi datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami semua sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau beri buat kami. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, walaupun kami masih beribadah online, kami percaya teman-teman kami dimanapun mereka berada tetap semangat. Kami semua mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan yang Engkau beri buat kami. Tuhan, sebelum kami melakukan ibadah, ampuni salah dosa pelanggaran kami Tuhan. Kadang kami nakal, kadang kami melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan mengecewakan Engkau. Ampuni kami Tuhan, dan kuduskan kami, dan kami percaya Engkau melayakkan kami pada pagi hari ini untuk berjumpa dengan Engkau melalui pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu nanti Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap untuk menjadi anak-anak yang taat. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Pimpin dan sertai kami Roh Kudus dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita kembali pada pagi hari ini. Tetap duduk yang manis, tetap tangannya dilipat dan matanya ditutup. Kita akan memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat sebuah lagu, Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik.
adik-adik yang di rumah, adik-adik dimanapun berada, kita sembah Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang layak dipuji, disembah. Tuhan sangat bangga kepada adik-adik. Keluarkan suara adik-adik untuk memuji Tuhan Allahmu adik-adik. Keluarkanlah suaramu tuh adik-adik untuk memuji menyembah Tuhan Allahmu. Biarlah suara perkataan adik-adik itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, pujian penyembahan kami, pujian penyembahan anak-anak-Mu Tuhan, walaupun sangat sederhana Tuhan, tapi biarlah itu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami percaya pengurapan yang daripadamu Tuhan, pengurapan di hari yang baru daripadamu Tuhan pada pagi hari ini, itu memberikan berkat, itu memberikan pemulihan untuk kehidupan anak-anak pribadi, lepas pribadi dimanapun mereka berada yang sedang melaksanakan ibadah online pada pagi hari ini. Roh Kudus, kami percaya Engkau bekerja sangat luar biasa. Engkau memulihkan, bahkan Engkau menyembuhkan, Engkau mempersatukan, dan Engkau memberkati kami. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, sukacita yang berlimpah daripadamu itu Tuhan, memberkati anak-anak-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu baik, karena Tuhan kita sudah menebus dosa kita. Tuhan kita sangat sayang buat kita, dan Tuhan juga sangat sayang buat keluarga, adik-adik, bahkan buat kita semua ya kakak-kakak ya. Nah, adik-adik perlu tahu nih, kasih Tuhan itu setinggi langit dari bumi. Percaya kasih Tuhan begitu luar biasa, angkat tangan dulu adik-adik. Nah, kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Nah, siapa yang setuju kasih Tuhan begitu luar biasa, adik-adik boleh angkat jempolnya begini. Nah, kasih Tuhan sangat luar biasa. Kita katakan ya sama-sama ya, bilang kasih Tuhan sangat luar biasa. 1, 2, 3. Kasih Tuhan sangat luar biasa. Nah, ayo Kak, kita nyanyi setinggi-tingginya langit. Adik-adik kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa adik-adik. Siap ya adik-adik ya? Ayo. Kita beri tepuk tangan dulu dong adik-adik. Nah, kita tepuk tangannya di atas kepala ya. Ya adik-adik ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Stop dulu Kak. Nah adik-adik harus ikutin kakak sekolah minggu ya. Kalau sedalam-dalam berarti adik-adik begini nih, begini seindah-indah seperti ini ya. Kita harus sama-sama kita gerakan tubuh kita pagi hari ini. Siap ya kakak-kakak ya? Siap ya adik-adik ya? Ayo Kak, kita mulai lagi Kak. Yang semangat ya adik-adik ya. Kita tetap bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Setinggi-tingginya lah loncat, lebih tinggi kasih Yesus, sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam
lagu Buah-Buah Roh. Masih ingat? Masih Kak. Buah-Buah Roh itu ada di kitab apa adik-adik? Galatia. Ada yang tahu? Galatia. Ada di kitab Perjanjian Baru. Adanya tepatnya di kitab surat Galatia. Ada surat Galatia adik-adik. Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan setiap hari ya. Oke Kak. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Buah-Buah Roh, Kasih Sukacita. Nah itu harus ingat adik-adik ya. Ayo Kak. Semangat adik-adik tetap ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kekuasaan diri. Ada 9 ya adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi adik-adik. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Haleluya. Haleluya adik-adik. Adik-adik sebagai anak Tuhan kita harus bisa sabar, kita harus bisa mengasihi teman-teman kita juga harus bisa berdoa dan memuji Tuhan. Nah sekarang kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya kita duduk kembali adik-adik, kita duduk kembali. Sekarang duduknya yang manis lagi adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Ya sekarang tetap duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup adik-adik. Kalau berdoa jangan lirik kanan lirik kiri, nggak boleh. Ya kita harus fokus, kita mau ketemu sama Tuhan. Tutup matanya adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusaka. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku.
biarlah kebenaran firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Bapa, terima kasih Engkau berkati anak-anak dimanapun mereka berada. Engkau memberkati yang ada di pelosok-pelosok daerah ya Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, anak-anak mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengharapan yang baru daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu itu iya dan amin. Firman-Mu itu membawa pemulihan buat kami. Roh Kudus, pimpin, sertai, ajar kami dan bentuk kami untuk menjadi generasi Yeremia yang begitu luar biasa yang akan Engkau pakai sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah segala pujian, hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Ketemu lagi sama Kak Andre. Andre akan melakukan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapin Alkitab dan alat tulisnya supaya kalau adik-adik ada yang lupa bisa dicatat. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Matius ke-5 ayat yang pasal ke-5 sampai pasal ke-7. Perikopnya tentang khotbah di bukit. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya pasal 5 sampai pasal ke-7 sampai habis. Nah, Andre sekarang akan cerita secara singkat dulu. Nah, tentang Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Nah, di sana Tuhan Yesus banyak mengajar. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Banyak nih orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Di sana Dia mengajar orang-orang banyak di sana dengan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Orang melakukan perbuatan baik karena di dalam hatinya ada kebaikan, kata Tuhan Yesus. Nah, sedangkan orang melakukan perbuatan jahat ketika di dalam hatinya ada kejahatan. Nah, Tuhan mau adik-adik memiliki hati seperti hatinya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau kita adik-adik anak-anak sekolah minggu memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Hati yang baik, hati yang benar, hati yang mengasihi, hati yang sabar. Nah, Tuhan Yesus mau kita seperti hatinya Dia. Nah, adik-adik bisa lihat nih, bisa koreksi hari-hari ini hati adik-adik sudah baik atau sudah benar belum gitu. Jadi kalau belum baik hari-hari ini, mari kita perbaiki hati adik-adik. Nah, yang kedua, Tuhan bilang jangan khawatir. Nah, akan apa yang kamu makan dan kamu pakai. Nah, hari-hari ini siapa yang khawatir? Aku besok makan apa ya? Aku besok bisa makan atau enggak ya? Nah, Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai besok. Nah, Tuhan bilang seperti ini, tetap utamakan Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Nah, maka semuanya itu Tuhan akan cukupin kepada adik-adik. Nah, kalau kita sudah taat, kita sudah percaya, kita sudah utamakan Tuhan di dalam hidup kita, pasti Tuhan akan cukupin semua kebutuhan kita. Nah, adik-adik bisa periksa juga diri kita hari-hari ini. Apa kita sudah utamakan Tuhan? Apa utamain main game gitu ya kan? Jadi kita harus ingat-ingat lagi nih. Dan kita terus belajar. Kita harus utamakan Tuhan. Maka setiap kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupi. Nah, itu. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Nah, kita lihat ya, Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 6 ayat ke-9. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Pasti adik-adik sudah hafal, tapi kita baca nggak apa-apa. Matius 6 ayat 9 berbunyi seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Nah, kakak mau adik-adik apalin nih doa Bapa kami. Nah, kalau yang belum hafal sampai hari ini, ayo kita apalin. Nanti habis ibadah kalian apalin doa Bapa kami. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Hari-hari ini apa kita sudah sering berdoa atau masih belum? Nah, kalau yang masih belum, ayo kita berdoa. Sama-sama kita berdoa buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat masa depan kita. Kita berdoa terus. Biar Tuhan pulihin keadaan seluruh dunia hari-hari ini. Bahkan Indonesia, bahkan di dalam keluarga kita bisa dipulihin. Nah, Tuhan mau kita tetap berdoa. Nah, kemudian lalu Tuhan bercerita seperti ini. Ada orang yang mendirikan rumah di atas batu. Nah, kemudian datanglah hujan dan banjir melanda rumah tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Rumah itu tetap berdiri dengan kokoh karena didirikan di atas batu. Nah, ada lagi nih orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir melanda rumah itu. Kemudian apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu jadi porak-poranda karena didirikan di atas pasir. Nah, hal-hal yang diajarkan Tuhan tadi itu haruslah kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang seperti mendirikan rumah di atas batu. Nah, hal-hal yang Tuhan ajarkan tadi, kata Tuhan Yesus, itu harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Walaupun ada banjir, ada badai, ada hujan yang lebat, rumah itu tetap berdiri. Kita tetap berdiri. Maksudnya walaupun ada cobaan, ada tantangan, ataupun apapun kekhawatiran yang melanda kita tetap berdiri. Kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita tetap kuat bersama Tuhan karena kita melakukan apa yang sudah Tuhan suruh. Nah, adik-adik, hari-hari ini ingat pesan Tuhan tadi. Yang pertama, kita harus memiliki hati seperti Tuhan. Hati yang baik, hati yang mau mengasihi, hati yang benar. Nah, yang kedua, kita juga Tuhan mau bilang, kita jangan khawatir hari-hari ini akan apa yang kita akan makan besok atau apa yang kita akan pakai besok. Nah, yang ketiga, Tuhan ajarkan kita tentang berdoa. Hari-hari ini, kalau kita lakukan semuanya, kita akan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kita akan tetap berdiri walaupun banyak cobaan, banyak masalah yang menghalangi adik-adik hari-hari ini, tetapi Tuhan tetap akan tolong kita. Nah, itu pesan Tuhan. Hari-hari ini kita tetap melakukan apa yang Tuhan mau, biar Tuhan tetap cukupin kebutuhan kita, biar Tuhan tetap lindungi kita dari segala virus apapun ataupun masalah yang kita hadapi. Itu firman Tuhan hari ini. Biarlah adik-adik tetap melakukan apa yang Tuhan suruh, tetap berdoa, tetap memiliki hati yang seperti Tuhan. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik, bahkan memberkati kakak juga. Terima kasih adik-adik. Nah, sebelumnya kakak pesan tetap semangat, tetap baca belonya, tetap baca firman Tuhan, tetap lakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Boleh angkat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati anak-anak-Mu yang ada di rumah ya Bapa. Biarlah bahkan yang menonton secara online ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah, Tuhan yang urapi mereka di rumah satu persatu. Biarlah kuasa-Mu turun memenuhi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anak-Mu di rumah, berikan kesehatan lebih lagi, berkati sekolahnya, kau berkati kedua orang tuanya,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati kami seminggu ke depan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Tuhan yang lindungi kami, Tuhan yang tutup ungkus kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami. Sebelum kami berpisah, kami menerima berkat daripada-Mu. Angkat tangannya, terimalah berkat kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai adik-adik mulai saat ini sampai Tuhan Yesus kali kedua menjemput kita. Yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.